Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku bikin kastangel dengan keju edam ya teman-teman. Jadi khasnya pakai keju edam itu dia lebih wangi. Kejunya itu keju tua ya. Jadi alternatif nih, kalau teman-teman nggak nemu keju edam, teman-teman bisa pakai keju parmesan atau bentuknya itu lebih powder ya. Seperti ini teman-teman, kalau kita banyak kejunya itu ada bintik-bintik keju ya, dan pinggirnya itu kayak serat kayu gitu, dia lebih namanya lebih bagus gitu kan teman-teman. Jadi memang kue kastangel itu namanya kue keju ya. Posisi kejunya harus lebih banyak ya, terutama keju tambahannya. Kalau saya nggak mungkin saya pakai semua segini ya teman-teman. Ini keju mahal banget, kecuali kalau udah pengen bikin kue sultan gitu kan, full keju apple kayak gini, nggak pakai keju yang lain-lain sama permesan. Aduh mantep banget, apalagi butternya itu butter Wisman apa butter Angkor ya, butter impor gitu kan ya, itu udah deh rasanya sultan banget ya. Tepungnya juga yang premium gitu. Silahkan dicoba teman-teman, kalau lagi ada rezeki kenapa enggak kan, pengen ngerasain yang kue yang paling enak dari bahan yang termahal ya, memanjakan. Jadi penasaran kayak apa gitu kan. Jadi saya pakai cuma 20 gram aja teman-teman. Saya campur dengan keju Kraft ya. Biasanya keju yang lain tuh yang setara enaknya gurihnya itu Diamond, keju Angkor dan Kraft. 3 keju itu menurut saya yang lebih gurih, creamy aja rasanya, itu creamy gitu kan. Kalau keju yang lain ya, juga sekarang udah banyak varian rasa, ada yang lebih gurih, ada yang lebih asin ya. Kalau ini netral ya, dia lebih lembut aja, lebih creamy gitu teman-teman. Dan juga untuk keju yang toppingnya saya pakai keju misalnya cheese ya, pokoknya semua merek keju itu enak-enak, cuma peruntukannya macam-macam ya. Alternatif kalau kita pengen yang ekonomis, teman-teman bisa pakai keju parut seperti cheese ya. Ditambah juga aroma dari bubuk kaldu ayam atau sapi, itu pengganti aroma dari parmesan ya. Saya juga tetap pakai ya, karena saya nggak beli parmesan, jadi saya pakai aroma dari kaldu bubuk, baik itu yang mereknya Masako atau Royco ya teman-teman, supaya lebih wangi, dan juga pakai bubuk bawang putih gitu. Ini saya campur ya, dan kalau bisa teman-teman taruh di freezer ya 5 menit aja, atau taruh di chiller semalaman biar dia agak sedikit kaku. Dengan begitu kejunya lebih flaky di adonannya. Kalau teman-teman mau pakai tambahkan garam boleh, enggak pun di skip nggak apa-apa ya, supaya ada rasa asinnya. Tapi kalau full butter kayaknya nggak perlu pakai tambahan garam ya, karena butternya udah asin. Oke, di sini aku pakai takaran toples ya, lebar 7, panjangnya aku lupa, mungkin ada sekitar 12 cm apa ya. Ini tepungnya cuma 150 gram. Saya pakai maizena 2 sendok makan sekitar 50 gram. Jadi semua bahan kering tepungnya 150 ya, 100 gram. Aku pakai bogasari yang ninja ya, protein rendah ya teman-teman, harus protein rendah. Kemudian maizena 2 sendok makan, susu bubuknya 1,5 sendok makan. Susu bubuk Denko yang aku pakai ini ada Masako. Dibanding Masako sama Royco, kalau teman-teman suka Royco nggak apa-apa, dia lebih kuat banget. Tapi kalau yang Masako wanginya lebih lembut, jadi nggak terlalu menyengat gitu kan. Tapi kalau pakai Royco juga enak ya, selera aja teman-teman. Lembut gurihnya ada di Masako, tapi kalau wanginya kuat itu Royco ya. Dua-duanya bagus ya. Pakai setengah sendok teh aja supaya ada wangi-wanginya ya, gurih-gurihnya ya. Dan juga bubuk bawang putih setengah sendok teh, biar juga tetap menyumbang rasa wanginya, baunya yang lebih enak gitu kan. Dan next, dan juga pakai maizena ya 2 sendok makan. Jadi kalau takaran sendok 7 sendok muncung tepung terigu, 2 sendok cembung maizena ya, semua total 150 gram.
Dan untuk butternya saya pakai Royal Crown kurang lebih 2 sendok makan, dan Hallman-nya kurang lebih 2 sendok makan juga, karena butter Hallman itu lebih cepat menyatu, lebih cepat meresap ke dalam adonan, jadi lebih bikin adonan itu lebih kalis. Teman-teman bisa campur dengan Hallman ya, karena kalau bikin cookies gue saya suka banget pakai Hallman itu, dia lebih cepat membuat adonan itu kalis gitu teman-teman, karena tekstur Hallman itu lebih lembek dibanding butter merek lain gitu. Jadi cocoklah ya sebagai tambahan, pakai 2 sendok atau 1 sendok makan aja, dia udah bikin adonan cepet apa ya, kalisnya gitu. Dan ini yang udah kita parut, jadi teksturnya kayak gini, ngeprul gitu ya teman-teman. Biarkan, jangan terlalu kita aduknya kuat-kuat, kita remes-remes lembut aja kayak gini, jangan terlalu dibejek-bejek habis ya. Mulainya jangan terlalu kuat-kuat banget, jadi kita rasakan kejunya itu udah berapa, udah seberapa persen tercampurnya gitu. Jadi memang kalau ini ulen itu enak ulen tangan ya, tapi pastikan tangannya harus bersih. Nah ini saya tambahkan lagi 1 sendok makan, setengah sendok makan Royal Crown, biar si kejunya menyatu. Untuk pembuatan 1 dus ya, kurang lebih 12 toples ini saya pakai yang Royal Crown dulu sama Hallman teman-teman, biar memang tersedia di tokonya yang itu ya. Saya pengen cari engkol juga nggak ada ya, tergantung stok di toko kadang-kadang. Jadi kalau beli online memang ongkirnya berat ya, karena butter itu kan berat juga ya, apalagi beli 2 kiloan kita ya, 2,5 kilo. Jadi udahlah cari di toko kue yang ada gitu. Oke teman-teman, kalau sudah lembab ya adonannya yang udah kita campur setengah sendok makan Hallman, bisa langsung kita bentuk tanpa cetakan. Alat yang diperlukan itu saya punya paralon, ini paralon bersih baru beli ya. Pas waktu udah lama juga saya pakainya, lebih ringan aja ya, jadi paralon baru ya gitu teman-teman, dipotong sesuai dengan selera, baru kita buat untuk giling gini ya. Dan juga scraper, penting banget scraper ya, teman-teman bisa cari di toko. Dan juga alas mat dough-nya itu penting banget, jadi bikin kastangel tanpa cetakan perlu alat penggaris juga teman-teman, biar kita ukur. Jadi lihat dulu toplesnya sebesar apa. Enaknya kastangel itu toplesnya bentuknya persegi atau persegi panjang, persegi 4 atau persegi panjang, jadi lebih enak. Ini karena toples kecil dia lebarnya 7 cm, maka kita sesuaikan harus 7 cm ya, kurang dikit paling 6,5 cm lah ya, biar nggak ngepas banget di toplesnya, karena di oven itu agak mekar dikit, nggak terlalu mekar banget. Berikan space ya supaya nggak ngepas banget di toplesnya, paling nggak 6,5 cm lah gitu. Setelah itu baru kita potong lebar masing-masing kastangelnya itu setengah ruas ibu jari, Jadi kalau teman-teman lihat ibu jari itu kan ada 3 ruas ya. Nah ruas yang paling ujung itu ambil setengahnya aja dari ruas jari kita, baru kita potong gitu teman-teman. Bingung apa itu, gimana cara ruas jarinya itu gimana? Nah ini kita potong ya teman-teman, seperti ini. Pastikan rata ya, kita sesekali giling dengan roller, supaya tidak ada yang tipis sebelah, tebal sebelah di ujung-ujungnya. Ini nggak kelihatan ya teman-teman, jadi kameranya nutup tanganku yang sebelah nutupin, jadi seperti itu ya teman-teman. Paling ujung jari kita itu, nah itu setengahnya dari ujung jari kita itu ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita olesi dengan kuning telur. Biasanya ada juga yang pakai egg gloss, tapi saya prepare pakai kuning telur aja ya. Baik, untuk pengopenannya karena ini sisa ada loyang kecil, jadi saya tumpuk aja selama tidak kena
kuenya nggak apa-apa, jadi kita tumpuk aja nggak masalah ya. Sering kita lihat-lihat kurang lebih 15 menit ya, pindah rak ke atas, tengah atas gitu. Nah ini hasil yang banyak kejunya itu dia kelihatan bintik-bintiknya seperti ini, dan ini bagus ya teman-teman. Pinggirannya itu kayak serat kayu, dia lebih apa ya, flaky ya, lebih flaky, lebih kelihatan kayak serat kayunya. Kenapa dia begitu? Karena pas kita potong itu ada guratan-guratan bekas scraper. Nah itu cantik, jadi bikin kuenya itu kelihatan cantik pinggir-pinggirnya, jadi membentuk seperti serat-serat kayu. Pokoknya bagus banget. Nah ini kita kasih silikon gel dulu ya teman-teman, biar nggak bau apek, apalagi setelah lebaran itu sebulan Ramadan itu kan udah sebulan ya, belum lagi tambah hari raya, paling nggak sebulan setengah lah gitu kan. Ini sih awet ya insya Allah, karena roti kering gitu kan, kue kering, jadi bisa 3 bulan 6 bulan juga awet ya saya pikir, karena juga kita jaga kualitas ya, ada silikon gel sama alasannya juga. Ini 450 gram kurang lebih ya. Toples berat bersihnya sekitar segitu, kadang lebih, ada pas 450, ada pas 154, tergantung, ada yang nggak sama sedikit lah, nggak apa-apa ya, lebih dikit sodako. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi kastangel ini nanti pengen saya juga bikin pakai yang parmesan ya. Oke insya Allah ya, nggak janji, tapi kalau ada rezeki saya pengen beli keju parmesan. Mungkin aromanya akan berbeda ya dengan aroma kaldu gitu kan, di mix gitu teman-teman. Pokoknya sampai jumpa lagi, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah menyimak.